Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video selanjutnya. Ini adalah part terakhir tentang KPK sama FPB. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang mengerjakan contoh soal cerita KPK sama FPB. Ya, jadi kalau misalkan ada soal cerita tentang KPK sama FPB, misalkan di sini kakak punya contoh soal cerita seperti ini. Yang harus kalian pahami adalah kata kunci ya. Jadi kata kunci dari KPK sama FPB. Jadi nanti kalau misalkan ada soal cerita yang dimana soal cerita itu yang ditanyakan itu adalah paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata, itu berarti adalah soal FPB. Sedangkan kalau soal KPK biasanya soalnya itu setiap titik-titik sekali, kemudian bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, berarti ini masuknya adalah KPK gitu ya. Nah, jadi langsung aja di sini ada contoh soal yang pertama. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, kalau misalkan soal seperti ini berarti masuknya apa nih? Masuknya FPB atau KPK. Nah, kata kuncinya di sini adalah kapan mereka akan menabung bersama lagi. Jadi kata kuncinya di sini menabung bersama lagi. Nah, bersama lagi berarti dia masuknya adalah KPK. Jadi kita cari KPK-nya. Yang kedua, Raisa memiliki 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia ingin membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Nah, kalau seperti ini masuknya KPK atau FPB? Coba lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah campuran manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Jadi kata kuncinya di sini adalah jumlah yang sama. Nah, karena di sini ada kata kunci jumlah yang sama, jadi jumlah yang sama berarti dia masuknya FPB gitu ya. Jadi untuk memahami soal cerita ini masuknya KPK atau FPB, maka kita harus tahu kata kuncinya. Nah, kemudian di sini ada soal lagi. Nah, soal yang ketiga. Lampu A berkedip setiap 12 detik sekali, lampu B berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua tersebut berkedip bersamaan untuk kedua kalinya? Nah, sama. Di sini kata kuncinya kan dia berkedip bersama-sama. Kemudian berkedip bersamaan untuk kedua kalinya, berarti dia masuknya mana nih? Bersama-sama, bersamaan, berarti dia masuknya adalah KPK. Nah, yang keempat, ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, di sini adalah jumlah yang sama. Jumlah yang sama ini kata kuncinya. Jumlah yang sama. Nah, jumlah yang sama berarti masuknya adalah FPB. Nah, itu adalah keempat soal bagaimana kita cara menentukan KPK sama FPB-nya, yaitu sesuai dengan kata kuncinya. Nah, sekarang kalian sudah bisa menganalisis ya, kalau ada contoh soal cerita seperti yang tadi harus menggunakan KPK atau FPB-nya. Nah, sekarang karena sudah bisa menganalisis menggunakan KPK sama FPB, sekarang kakak mau coba kerjakan ya. Dari contoh soal nomor 1, Karina menabung setiap 7 hari sekali, Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, ini kan tadi dia masuknya kan KPK ya, karena kata kuncinya di sini adalah bersama lagi, bersama lagi. Nah, berarti kita harus cari KPK dari 7 sama 4. Karena di sini 7 hari sekali sama 4 hari sekali. Nah, bisa kalian gunakan pohon faktor ya. Ini jawaban soal yang nomor 1 ya. Cari pohon faktor dari 7 sama 4. 7 itu kan dia bilangan prima ya.
dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, ya udah berarti dia ya udah 7 aja gitu. Kemudian 4 ini dia bisa dibagi 2. Nah kan dia gini ya, berarti kan dia perkaliannya 7 itu ya udah 7 itu sendiri, sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. Nah karena dia adalah KPK, tadi pengertian dari KPK itu apa sih? KPK tadi kan dia kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, untuk pohon faktor, cara mencari KPK yaitu perkalian seluruh faktor yang dicari adalah pangkat terbesar. Jadi seluruh faktor ini kita kalikan, cari ya pangkat terbesar, karena dia kebetulan cuma ini aja. Ya berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 7 28. Nah berarti dia akan menabung bersama-sama lagi itu setelah 28 hari. Nah caranya yaitu menabung bersama lagi. Nih ya, menabung sama lagi ya. Dia dari tanggal 1 Agustus. Ini kan dia 1 Agustus bersama-sama nih. 1 Agustus kan dia bersama-sama nih. Dia akan bersama-sama lagi setelah 28 hari ya. Berarti ditambah 28. Ya, jadi dia awal mulai bersama-sama ditambah KPK-nya. 1 tambah 28 yaitu 29. Yaitu berarti dia 29 Agustus akan menabung bersama-sama lagi. Nah, contoh soal yang kedua, Raisa memiliki 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia akan membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Nah, kata kuncinya di sini adalah jumlah yang sama. Kalau dia jumlah yang sama, itu masuknya adalah FPB. Berarti kita harus cari FPB dari 16 sama 20. Berarti kita cari dulu 16 sama 20, cari pohon faktornya. 16 itu kan dia bisa dibagi 2. 16 bagi 2 itu 8. 8 bagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Nah, karena sudah ketemu bilangan prima berarti udah selesai. 20 itu dibagi 2 10. 10 dibagi 2 5. Karena udah ketemu bilangan prima berarti udah ya selesai ya. 16 itu berarti 1 2 3 4, karena 2 nya ada 4 berarti 2 pangkat 4. Sedangkan 20 yaitu 2 kali 5. Ini kan 2 nya ada 2 berarti 2 pangkat 2. Nah sekarang kita cari FPB nya. FPB itu kalau dari pohon faktor itu cara mencarinya kan perkalian faktor yang sama, cari pangkat yang terkecil. Nah ini kan faktor yang sama kan 2, pangkat yang terkecil adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah sekarang kita lihat ya. Ini yang ditanyakan kan berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut. Nah, di sini kan Raisa memiliki 16 manik biru ya. Jadi dia jumlah manik birunya itu ada 16. Nah, jadi 16 dibagi sama 4. Dibagi sama KPK-nya berarti 4. Sedangkan yang manik kuning, manik kuningnya itu kan dia ada 20, jadi 20 dibagi sama FPB-nya bagi 4 sama dengan 5. Berarti dalam satu buah kalung itu dia terdiri dari 4 manik biru sama 5 manik kuning. Nah, contoh yang soal yang ketiga, lampu A berkedip setiap 12 detik sekali, lampu B berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama, tadi bersama-sama, bersamaan itu kan dia KPK ya, berarti kita cari dulu KPK sama KPK dari 12 sama 18 ya. KPK dari 12 dan 18. 12 kita cari pohon faktornya. 12 dibagi 2 itu 6. 6 bagi 2 itu 3. Udah selesai ya. Kemudian 18 pohon faktornya itu 2. 18 bagi 2 9. 9 bagi 3 itu 3. Berarti 12 itu adalah perkalian dari 2, karena di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 18 adalah 2 kali
3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Nah, kita harus mencari KPK-nya. Sedangkan KPK itu adalah perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. KPK-nya yaitu perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Di sini faktornya kan 2 sama 3. 2 pangkat terbesarnya itu 2 dikalikan 3 pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 2 itu 4 kalikan 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 adalah 36. Jadi berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersama untuk kedua kalinya? Berarti dia berkedip bersama untuk kedua kalinya adalah setelah 36 detik. Lanjut soal yang terakhir, yang nomor 4, yaitu ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Nah, jumlah yang sama, kata kuncinya di sini adalah jumlah yang sama, berarti dia adalah FPB. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, caranya sama, cari pemfaktoran dari 35 sama 40. 35. Nah, 35 ini bisanya dibagi berapa nih? Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Berarti bagi 5 ya. 35 bagi 5 itu 7. Nah, karena 7 udah bilangan prima, berarti nggak bisa dibagi lagi. Kemudian 40. 40 itu dibagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, sekarang kita cari perkaliannya, kita cari faktornya. 35 berarti 5 kali 7, sedangkan 40 yaitu 2 pangkat, ini 2-nya ada 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. FPB tadi adalah perkalian faktor yang sama pangkat terkecil. Faktor yang sama berarti yang ada di kedua bilangan ini. Nah, yang sama kan dia ini nih. Pangkat terkecil karena pangkatnya sama, ya berarti dia FPB-nya adalah 5 pangkat 1 atau 5. Nah, berarti berapakah kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berarti kantong plastik yang dibutuhkan adalah 5. Nah, seperti itu tadi adik-adik cara mengerjakan soal cerita dari KPK sama FPB. Nah, yang terpenting, poin terpenting di sini adalah kalian harus tahu kata kunci mana yang bisa kalian gunakan supaya kalian bisa menganalisis apakah dia KPK atau FPB. Setelah ketemu dia KPK atau FPB baru dicari penyelesaiannya. Oke, cukup sekian video dari kakak. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, pesan, dan komen, serta bagikan video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.